Perkenalkan, nama saya Clarissa Devina Aulia Maharani dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai acara Lamun. Selamat menyaksikan! Lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang hidup terendam dalam kolom air dan berkembang biak dengan baik di perairan laut dangkal dan estuari. Lamun berkembang biak dengan biji dan tunas dengan kemampuannya melakukan polinasi di bawah air atau disebut hidropilus. Lamun berfotosintesis dengan lapisan kutikula tipis yang terletak di bagian daunnya. Lapisan kutikula yang tipis pada permukaan daun ini yang dapat menggantikan fungsi stomata sebagai tempat keluar masuknya udara dan adanya transfer zat terlarut. Lamun tumbuh subur pada daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai, kerikil maupun patahan karang mati dengan kedalaman sampai 4 meter. Fungsi lamun sendiri yaitu sebagai tempat perkembangbiakan, pengasuhan, serta sumber makanan bagi biota-biota perairan laut, penghasil oksigen, dan mereduksi karbon dioksida di dasar perairan. Selain itu, lamun memegang fungsi utama dalam daur berbagai zat hara dan elemen-elemen langka atau mikronutrien. Konservasi lamun perlu dilakukan karena merupakan salah satu ekologi laut yang penting bagi ekosistem dalam penyediaan habitat keragaman jenis ikan, khususnya yang masih dalam masa juvenil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan apa saja yang digunakan. Yang pertama itu ada roll meter untuk mengukur panjang transek saat pengamatan lamun. pH meter yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau pH air pada lokasi pengamatan. Refraktometer untuk mengukur salinitas air pada lokasi pengamatan. Termometer untuk mengukur suhu air dan suhu udara pada lokasi pengamatan. Selanjutnya ada GPS yang digunakan untuk mengetahui titik lokasi koordinat pengamatan. Pensil untuk menulis hasil pengamatan lamun. Kamera underwater untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan lamun yang ditemukan. Alat dasar underwater seperti snorkel, masker, dan fins untuk membantu penyelam dalam pengamatan dan pengambilan data di laut. 2 botol ukuran 330 ml sebagai wadah sampel air pada lokasi pengamatan. Kertas sabak untuk mencatat hasil pengamatan lamun. Selanjutnya, plot 50 x 50 cm sebagai tempat pengamatan lamun. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja acara lamun. Pertama-tama menggunakan peralatan selam yaitu snorkel, masker, dan fins sebagai alat bantu penyelam. Dalam menentukan titik pengambilan sampel, yang perlu diperhatikan adalah pemasangan transek yaitu tegak lurus dengan garis pantai atau bibir sepanjang 20 meter. Kemudian dilakukan pemasangan plot pada jarak tiap 10 meter. Lalu menentukan titik koordinat pengambilan data berdasarkan GPS. Dilanjutkan dengan pengamatan berupa jenis lamun, jumlah tegakan per spesies, dan presentase tutupan lamun yang dicatat pada kertas sabak dan pena waterproof. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu air selama 3 menit dan dicatat hasilnya. Juga dilakukan pengukuran suhu udara selama 3 menit dan kemudian dicatat. Pengambilan sampel air yang dimana pada botol pertama akan diukur salinitasnya menggunakan refraktometer dan botol kedua diukur pH airnya menggunakan pH meter. Kemudian jangan lupa data yang didapatkan pada plot dilakukan dokumentasi menggunakan kamera underwater untuk menjaga data saat dianalisis agar tidak salah. Selanjutnya, melakukan pengulangan langkah kerja yang sama pada jarak meter ke-20.